Tapi yang paling musibah, yang paling besar yang dihadapi oleh umat adalah meninggalnya ulama. Ulama yang benar. Kalau kita di Indonesia kan sering mendengar ulama-ulama kita dulu ya, Hamka dan ulama-ulama yang betul-betul memiliki sejarah dan perjuangan luar biasa. Inilah kehilangan ulama seperti mereka merugikan besar bagi umat. Tapi kalau ulama meninggal, hidup sama aja, tidak ada gunanya, sama aja. Tapi ini yang penaruh, ulama yang benar-benar punya takwa dan punya ilmu dan sangat berguna bagi umat. Begitu beliau meninggal, membuat kerugian sangat besar bagi umat. Inilah menjadi ini yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Terbukti, sudah terbukti, orang yang punya ilmu benar tidak diakui. Jadi berhati, apa ilmu dari mana ini orang? Tapi kalau orang pintar ngomong ya, ilmunya pun tidak benar, tapi bisa bikin lucu, bisa bikin kita senang, tidak bosan dalam belajaran. Sampai Quran pun dia tidak tahu tafsirnya dan asbab nuzulnya. Bukan tak tahu asbab nuzulnya, ini memerlukan ilmu. Bacaannya pun tidak benar. Itu yang dihargai, dihormati. Saya pernah nonton yang namanya dai, apa bahasanya? Dai cilik ya. Dai cilik. Saya pernah nonton. Saya sebenarnya senang melihat acara seperti ini untuk memberikan motivasi buat anak kita untuk menjadi dai. Tapi sayang sekali yang menjadi juri yang menjadi juri untuk mentes anak-anak kita ini, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Pokoknya bagus, luar biasa cara kamu. Tapi ayat yang dia bawa, dia faham enggak? Hadis, saya sendiri dengar hadis munkar, bukan dhaif lagi. Kalau dhaif masih boleh kita pakai. Munkar. Dia ditegur. Ya bagaimana dia tegur? Dia dah tahu hadisnya. Ini juga masalah. Ini perlu diperbaiki, karena kita tidak mau besok-besok anak kita menjadi dai tapi semua hadisnya yang dia bawa palsu, tidak benar. Apa gunanya? Ini bukan memperbaiki umat, malah justru merusak umat. Oleh karena itu musuh Islam kalau melihat acara seperti ini dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena mereka tahu ilmunya macam-macam lah, campuran aduk, biarin aja lah. Tapi begitu dia mendapatkan seorang anak yang berdasar ilmu benar, dia takut, jangan sampai ini maju, awas, ini hati-hati. Kalau seperti anak ini, kalau dia sudah, anak kita semua memiliki ilmu, bacaan benar, hadis banyak yang dia hafal, kemudian dia maju, ini negara bisa rubah jadi lebih baik. Mereka tidak mau, biar yang maju yang bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Terhina ilmu dan diagungkan orang yang bodoh. Ini salah satu, ini sudah yang kita hadapi sekarang, menjadi salah satu ciri. Dan di hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan, akhwafu ma akhafu ala ummati ulama as-su. Yang paling aku khawatirkan terhadap umatku, coba lihat. Kata Rasul, saya tidak takut umatku susah, saya tidak khawatir umatku miskin. Tapi yang saya yang paling takuti adalah ulama yang merusakkan. Bawa nama ulama, tapi sebenarnya bukan memperbaiki, tapi menghancurkan, menyesatkan. Karena ilmu mereka dari mana? Internet.
Sebagaimana saya tanya seorang ustaz, dari mana kamu dapat dalil ini? Dari internet. Oh, jadi guru ente internet. Wala haula wa quwwata illa billah. Azan. Terus coba ini salah satu peristiwa yang diceritakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang orang salah faham masalah ilmu. Bukan kehilangan ilmu dari muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu mengertilah. Istilahnya mengerti kewajibannya, mengerti soal salat 5 waktu. Tapi yang paling musibah, yang paling besar yang dihadapi oleh umat adalah meninggalnya ulama. Ulama yang benar. Kalau kita di Indonesia kan sering mendengar ulama-ulama kita dulu ya, Hamka dan ulama-ulama yang betul-betul memiliki sejarah dan perjuangan luar biasa. Inilah kehilangan ulama seperti mereka merugikan besar bagi umat. Tapi kalau ulama meninggal hidup sama aja, tidak ada gunanya, sama aja. Tapi ini yang penaruh ulama yang benar-benar bunya taqwa dan bunya ilmu dan sangat berguna bagi umat. Begitu beliau meninggal, membuat kerugian sangat besar bagi umat. Inilah menjadi ini yang disebut di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Azan, nanti habis azan kita baca hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berikan kesimpulan. Jagalah ulama atau istilah kita ustaz yang menambah iman dan ilmu bagi kita sehari-hari. Itu yang perlu kita jaga. Jadi kalau kita temani seorang ustaz atau kita ikuti majlis seorang ustaz, ada tambahan ilmu, jadi kita lebih mengenal Allah, lebih tahu terhadap agama. Kemudian kita merasa alhamdulillah dari sisi iman alhamdulillah lebih baik. Ini yang perlu kita jaga. Bukan ulama atau ustaz yang begitu kita datangi majlisnya malah ketawa sampai selesai. Kalau kita bertanya apa yang kita dapat, dah tahu pokoknya bagus. Apa yang bagus? Ketawanya, bukan ilmunya. Ini yang perlu kita jaga. Saya mendapatkan banyak belajaran sebenarnya bukan karena belajar dari ulama, tapi karena saya suka temani ulama. Kenapa kelebihan temani sama belajar? Temani ulama, kita melihat tingkah lakunya setiap hari-harinya. Cara salat mereka, cara wudu mereka, cara salat malam mereka, cara mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk belajar. Saya punya salah satu guru, setiap hari dalam 24 jam hanya tidur 2 jam. 2 jam. Makan sehari, hanya sekali makan sehari. Dan kalau kita bicara dunia di majlis dia, marah dan usir kita. Malah saya pernah duduk sama salah satu guru saya, tak pernah selama saya belajar sama dia 10 tahun, tak pernah saya mendengar cerita dunia di majlisnya. Inilah yang berguna. Apalagi mau mendekati ulama ini, mau mendekati dari para pejabat, tidak pernah, karena mereka tidak ada kemaslahatan dunia sama sekali. Ada satu cerita, seorang dari keluarga raja mengirimkan surat untuk guru saya datang ke majlisnya. Guru saya tolak. Dia sampaikan kepada orang yang menentar solat, mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Sampai berkali-kali. Akhirnya keluarga raja ini sendiri dia turun dan datang ke ulama, ke rumahnya. Begitu dia datang, beliau, kita lagi duduk ini, beliau sedang menyampaikan majlis ilmu, ya, majlis kita seperti ini. Begitu beliau datang dan diresponi. Padahal ini keluarga raja. Begitu dia sampaikan salam, waalaikumsalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia lanjut belajaran. Begitu selesai majlisnya, baru dia memberikan kesempatan yang dari kerajaan itu untuk diskusi. Langsung dari kerajaan dia bertanya, apa kebutuhanmu? Saya sekarang disediakan. Atau saya kasih cek yang kosong, silahkan anda isi nilainya berapa. Ketawa guru saya. Ini di hadapan saya, Bapak Ibu. Ini kan menjadi pelajaran juga bagi kita. Di depan saya.
Padahal dia sebagai guru saya, kalau dari jamaah dia terima bantuan jamaah sedekahnya, tapi dia dah terima dari kerajaan. Karena memang di sini ada beda kan? Ada bisa termasuk apa? Campuran kemaslahatan dunia, ada apa gitu. Kenapa dari kerajaan? Tapi tetap dari responi. Habis itu dari keluarga raja berkata, apa yang saya bisa bantu? Tetap dia menekan, mau guru saya sebutkan apa-apalah, saya akan apapun yang kamu minta, kebutuhannya apa saya akan berikan. Habis guru saya tunduk kepala ke bawah, tidak lama angkat kepala lagi. Antum betul mau bantu saya? Ikhlas, betul, demi Allah ana mau bantu. Tak ada kemaslahatan. Begini saja, kalau antum benar-benar mau bantu ana, jangan datang lagi ke majlis ilmu ana. Siapa yang berani seperti itu? Kecuali ulama yang benar-benar lahir batin lillah, tak ada hubungan. Inilah ulama yang seperti ini, kalau mereka meninggal dunia, membuat bocor besar di lapangan umat atau di kalangan umat Islam. Kalau kita melihat, sudah Bapak Ibu tahu, apalagi sudah mendekati pemilu, apa yang terjadi. Tidak perlu saya bahas.